Memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, hati yang benar-benar yaqdhah, sadar bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita. Allah lah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi, sehingga tidak akan terjadi satu peristiwa di jagat raya ini tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang senantiasa menggenggam diriku. Syekh Said Sabiq rahimahullah dalam kitab Anasirul Quwwati fil Islam, unsur-unsur kekuatan dalam Islam, menyatakan at-tasawwufu huwa ilmun minal ulumil islamiyah. Ilmu tasawuf adalah satu ilmu dari ilmu-ilmu keislaman yang lainnya. Wa fi haqiqati amrihi ruhul Islam wa jauharuh. Dan ilmu tasawuf itu hakikatnya adalah ruh dalam Islam. Jadi kalau kita nggak belajar, memahami dan mengamalkan ilmu tasawuf, jasad tanpa ruh kira-kira bisa beraktivitas apa enggak? Enggak. Wa jauharuh, dan tasawuf itu adalah esensinya, mutiaranya di dalam Islam. Maka oleh sebab itu ilmu tasawuf ini di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum muncul nama istilah tasawuf. Seperti ilmu tauhid belum muncul di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti fikih belum menjadi ilmu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Nabi ada 3 makom dari ajaran Islam. Pertama, iman, rukunnya 6. Islam, rukunnya 5. Yang ketiga, ihsan. Dimuat dalam hadis Jibril alaihissalam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di abad kedua Hijriah ada ulama yang istighol wa tajarrud, menghususkan mempelajari tentang iman ini, makom iman, di mana rukunnya ada 6. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya. Muncullah satu disiplin ilmu namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Kemudian ada ulama yang istighol wa tajarrud, yang konsentrasi spesifikasi dalam ilmu tentang Islam, di mana rukunnya ada 5. Ucapan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat. Muncullah satu disiplin ilmu namanya ilmu fikih. Ada 4 madhab besar, bahkan ketika itu hampir 17 madhab hadir. Itu lahir di abad kedua dan ketiga Hijriah. Imam Abu Hanifah konsen dalam Islam, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam yang lainnya, sehingga mereka menuliskan hasil ijtihadnya. Muncullah satu disiplin ilmu yang bisa langsung direguk oleh umat, jadilah ilmu fikih. Jadi kalau kita ingin tahu tentang rukun sholat, kalau nyari Quran dan hadisnya capek, Pak. Tapi kalau kita belajar fikih, oh rukun sholat 13, cepat. Itulah ijtihadnya ulama. Ada ulama yang istighol wa tajarrud, yang spesifikasi, menggeluti bidang ihsan. Makom yang ketiga, apa ihsan? Qalbu. Saat beribadah, anta'budallah ka'annaka tarah, seakan-akan melihat Allah. Saking qalbunya ghalabahu al-yakin, dipenuhi dengan keyakinan yang mantap, keyakinan yang sempurna, seakan-akan di saat itu ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau belum bisa di situ, fa innahu yaraq, atau kita yang merasa dilihat oleh Allah.
Ketika sholat merasa diawasi oleh Allah, ketika zikir merasa hadir Allah. Itulah ihsan, wilayah kolbu. Ulama yang menggeluti dalam bidang ihsan, muncullah satu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Oleh para ulama, 3 ajaran Islam ini disebut arkanuddin, rukun dari agama kita. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf fardu ain, wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim.